Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan produk minyak kayu putih cap burung kenawai yang ada di kota Tarakan. Industri pengelolaan minyak kayu putih burung kenawai diproduksi oleh UPTD KPH Kota Tarakan bersama Koperasi Pegawai Negeri Wana Harapan Bersama. Sejak dimulai pada tahun 2010 dengan dukungan dari BPDAS Mahakam Berau, industri ini semakin berkembang pesat. Industri ini bahkan mampu mengolah hasil dari tanaman pohon minyak kayu putih dengan total lahan hingga 250 hektar. Yang kawasannya tersebar di hutan lindung, kelompok tani hutan, dan gabungan kelompok tani. Dalam prosesnya, industri dengan 34 anggota yang terbagi dalam dua kelompok tani ini mampu menghasilkan minyak kayu putih harian sebanyak 3-4 liter minyak kayu putih dengan 8 jam proses penyulingan, bahkan mereka pernah mencapai hingga 40 liter produksi per bulan. Proses penyulingan minyak kayu putih di Tarakan menggunakan teknologi tungku modern dengan kapasitas bahan baku 350 kg per siklus dalam 6 hingga 8 jam penyulingan. Tungku dapat menghasilkan 3-4 liter minyak kayu putih dengan bahan bakar berupa 40 liter oli bekas. Salah satu keunggulan minyak kayu putih cap burung kenawai ini yaitu memiliki kandungan sineol hingga 85% yang telah diuji di Universitas Mula Warman Samarinda dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan produksi minyak kayu putih lainnya. Untuk produknya sendiri, minyak kayu putih cap burung kenawai dibagi menjadi 3 varian. Yang pertama, varian roll-on dengan isi 8 ml seharga Rp10.000. Yang kedua, botol 30 ml seharga Rp30.000 dan botol 60 ml yang dibanderol dengan harga Rp50.000. Sayangnya, meskipun memiliki hasil produksi yang sangat baik, industri ini masih sangat fluktuatif dalam skala produksinya. Pihak terkait masih terus melakukan inovasi dan pengembangan ke depannya karena selain sebagai sumber pendapatan, minyak kayu putih di Tarakan diharapkan menjadi souvenir khas yang dapat memperkenalkan identitas daerah. UPTD KPH Tarakan juga berencana menggandeng investor dari luar Kalimantan untuk mempromosikan produk ini jauh lebih luas. Selamat pagi, nama saya Edi Aoy. Saya perwakilan dari gabungan kelompok tani hutan lestari Gunung Selatan. Kami ini sudah berdiri sejak 2018 sesuai dengan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami memiliki anggota 34 orang. Di Gunung Selatan ini ada 2 kelompok yang tergabung dalam satu kelompok tani, yaitu gabungan hutan lestari Gunung Selatan. Nah, di kawasan ini secara khusus di Gunung Selatan kami diberi izin untuk mengelola kawasan seluas 105 hektar. 105 hektar ini dikelola oleh anggota yang berjumlah 34 orang. 34 orang, dan itu ada terbagi dalam 2 kelompok. Salah satu andalan kami di sini, seperti kita ketahui, minyak kayu putih. Jadi kayu putih. Dari kayu putih ini ya kami sebagai anggota kelompok juga sampai sekarang sudah bisa menikmati beberapa keuntungan dari hasil penanaman kayu putih, dan secara khusus juga hasil dari izin yang diberikan kepada kami bahwa kelompok ini sudah diberikan izin untuk mengelola di kawasan hutan. Khusus
perhutanan sosial. Ya mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa beberapa keuntungan yang kami boleh nikmati atau kami rasakan dari apa yang sudah kami lakukan di kawasan ini, secara khusus untuk kayu putih. Memang ini salah satu sumber pendapatan yang kami terima, yang kami bisa dapat dari penjualan hasil kayu putih. Yang memang itu salah satunya bahwa kita bisa menjual atau bisa mengolah ini melalui dinas yang sudah ada, dari pabrik kayu putih yang sudah ada. Itu kalau satu kali panen ya sekitar 1 ton. Itu kalau per kilonya 2.000 per kilogram kayu putih. Itu kalau dihitung satu kali panen ya sekitar 4 juta ya. Kali 2.000 kadang-kadang ada yang sampai 4 ton satu kali panen, itu tergantung jumlah panen. Nah, selain itu juga yang bisa kami sampaikan bahwa di luar dari segi ekonomi, kami juga atau kita secara umum bisa menikmati juga keuntungannya bahwa kita menanam kayu putih tidak hanya mengejar ekonomi saja, nilai ekonomi, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan. Nah, ini terutama sekali bahwa kita tahu bahwa kayu putih ini memang satu tanaman yang sangat kuat akarnya, ya ini juga akan menahan tanah atau longsor. Karena secara umum daerah-daerah ini adalah daerah gunung dan tanah berpasir, dan tanahnya sedikit gersang untuk kawasan ini. Tapi dengan kayu putih tidak ada pengaruh, seperti tidak ada pengaruh, dia tetap tumbuh dengan baik dan juga dia bisa menahan tanah juga dengan baik. Tidak seperti yang lain, kita bisa lihat di sekitar kita memang ada tanaman-tanaman yang kita tanam itu bisa rebah, tapi kalau kayu putih kita tidak pernah lihat itu rebah, karena memang selain dia terus dipanen daunnya, dia juga tidak bisa tumbuh besar tinggi seperti tanaman yang lain. Nah, sekalipun ada yang tinggi tapi tidak bisa rebah. Nah, selain itu juga keuntungannya bahwa kayu putih ini semakin banyak dia di kawasan kita, itu juga punya dampak yang baik terhadap tanaman-tanaman produktif lain seperti buah-buahan. Karena dari segi hama, secara khusus untuk hama kembang, biasanya itu kalau ada kayu putih berbunga, dia biasanya lebih mengejar ke kayu putih. Nah, kalau dia di buah-buahan yang ada itu biasanya hama-hama itu biasanya jauh kalau ada kayu putih. Kalau tidak ada biasanya itu kita bisa bedakan hasil yang ada. Nah, itu salah satu. Nah, yang berikut ya secara umum memang itulah fungsinya bahwa ya kayu putih juga untuk penghijauan. Karena bagaimanapun dia juga salah satu tanaman pohon yang bisa melindung tanaman-tanaman yang kecil di bawah dan tidak punya dampak yang buruk terhadap tanaman-tanaman yang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.